Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur dapat kembali bersama-sama datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah minggu kita tanggal 21 November 2021. Mari kita bersujud menyembah Dia, kita masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, mari sidang Jumat bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan tetaplah percaya akan kasih dan anugerah-Nya dalam kehidupan kita semua. Dan oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, dan yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan takkan pernah meninggalkannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk setiap karya-Mu yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan pribadi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada-Mu ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Layakkan kami, kuduskan kami, ampuni dosa kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, di dalam nama-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang hari ini khawatir dan cemas Engkau berikan damai dan sejahtera-Mu. Ada sukacita,
ada berkat melimpah dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Shalom, puji nama Tuhan. Pada minggu pagi hari ini kembali kita berjumpa di ibadah online. Saya yakin dan percaya pada pagi hari ini kita semua bersuka cita, berbahagia, dan itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita mau datang. Kita nyatakan bahwa Roh Kudus dimanapun kami berada saat ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir di sini, katakan Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Dengan segenap hati katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan segenap hati lebih lagi katakan, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Dalam segenap hati katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
mau rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kamu mau tinggalkan sejenak segala beban hidup kami. Kamu mau bawa setiap korban syukur ke hadirat-Mu Bapa. Sebab kami percaya, kami yakini bahwa Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang membuka setiap isi hati kami, Engkau yang menjamah kami, bahkan memulihkan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan kami memiliki Allah seperti-Mu. Dan waktu ini Tuhan mau kami khususkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi Tuhan kami nyatakan bahwa kami anak-anak-Mu siap untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini sama-sama kita mau bersyukur, kita mau bersuka cita. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara di rumah boleh lambaikan tangannya. Sama-sama kita kecap dan lihat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji nama Tuhan. Dengan penuh sukacita sekali katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Sekali lagi sama-sama kita katakan selamanya. Puji nama Tuhan, kita mau terus bersorak-sorai bagi Dia. Kita mau terus tinggikan namanya, katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya Padamu hatiku percaya.
kita menyatakan Dialah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, sebab Dialah gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. sekali lagi katakan ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi sama-sama kita nyatakan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan bahwa hanya dekat kasih-Mu Bapa, kami merasakan ketentraman dalam setiap hati kami. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Engkau yang mengenal setiap hati kami dan juga mampu menjaga setiap hati kami. Dan tiba saatnya Kamu siapkan hati kami Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam kitab Lukas, Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini bisa membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya roh Tuhan turun atas kami, memberikan hikmat kepada kami, dan biarlah firman-Mu terus berbicara pada setiap kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Di dalam nama dan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-15 ini kita bisa melihat apa kata Tuhan Yesus kepada orang banyak di situ. Hal ini dilatar belakangi ketika Tuhan Yesus pada waktu itu ada bersama-sama, dikatakan ayat 2 pasal 12 ayat 1, itu berkerumun ribuan orang berkerumun berdesak-desakan mengikuti Yesus, mendengarkan akan nasihat Tuhan, mendengarkan apa yang Yesus katakan kepada mereka. Apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus nasihatkan kepada mereka. Dan kemudian muncul salah seorang yang berkata kepada Yesus, yang mengatakan, Yesus, suruhlah saudaraku membagi warisan kepadaku. Dan di situ mungkin orang itu berpikir, ini Tuhan Yesus ini kok luar biasa ya. Yesus ini kok nasihatnya baik gitu ya. Wah, pasti dia bisa nih nasihatin saudaraku. Mungkin seperti itu. Dan kemudian ketika orang itu berbicara kepada Yesus, dia minta supaya Yesus memberi nasihat kepada saudaranya, supaya saudaranya berbagi warisan dengan dia. Justru di situ Yesus berbicara banyak kepada orang itu, tapi bukan saja kepada orang itu. Tapi hal ini diangkat Yesus untuk bisa menjadi sebuah topik pembicaraan dan sebuah nasihat untuk semua orang yang ada pada waktu itu. Sehingga Tuhan Yesus katakan kepada mereka, ayat yang ke-15, ya, katanya lagi kepada mereka. Yesus tidak spesifik berbicara kepada orang tadi, tapi Yesus berbicara pada semua orang yang hadir pada waktu itu. Ribuan orang yang ada pada waktu itu. Yesus mengangkat satu topik, bahwa di dalam hidup ini ada yang namanya bahaya, yaitu bahaya ketamakan. Dan kemudian Tuhan Yesus mengangkat sebuah perumpamaan, bahwa orang di situ dikatakan ada orang kaya, yang di dalam kekayaannya dia bingung bagaimana menaruh kekayaannya itu. Mau diapakan kekayaannya itu? Dia terus mengumpulkan kekayaannya itu. Tapi kemudian dia membangun, dikatakan gudangnya dibongkar. Kemudian supaya lumbung-lumbungnya dibongkar, diperbesar lagi untuk menampung semua hasil kebunnya. Dan kemudian dikatakan bahwa orang itu berkata, hai tenanglah hai jiwaku. Tapi pada saat itu juga dikatakan jiwanya diangkat oleh Tuhan. Ya. Sesudah itu aku akan berkata kepada mereka, jiwaku aku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Kemudian ayat yang ke-20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tuhan Yesus mengingatkan pada ribuan orang yang hadir pada waktu itu, bahwa ada yang namanya sebuah bahaya, yaitu ketamakan.
diumpamakan seorang kaya tadi. Bahkan di dalam perikop ini dikatakan orang kaya yang bodoh. Ya, pas ini kayaknya yang merasa kaya akan tersinggung, wah orang kaya yang bodoh, ya kan? Tapi kebetulan perumpamannya dikatakan orang kaya yang bodoh, tapi dalam dunia nyata, adakah orang miskin yang bodoh? Banyak. Orang kaya yang bodoh? Banyak. Dan Yesus pada waktu yang dimaksud Yesus di sini, topik yang ingin Tuhan Yesus sampaikan di sini adalah masalah ketamakan. Orang bodoh karena ketamakan. Sehingga dalam ayat 15 tadi kita bisa melihat bahwa apa kata Yesus? Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Kita berbicara tentang berjaga-jaga. Apa berjaga-jaga? Pernah saya sampaikan bahwa berjaga-jaga itu adalah satu upaya untuk melakukan kesiapan, ya, siap siaga, berawas-awas, berhati-hati, bahkan mungkin berjaga-jaga, tidak tidur semalam suntuk untuk menjaga dari sebuah bahaya. Nah, kemudian kalau kita katakan, dan kemudian dikatakan bahwa berjaga-jaga itu bersifat aktif, yang menyatakan, dia itu menyatakan suatu tindakan, sebuah pekerjaan, suatu tindakan yang dikatakan untuk bersiap-siap, berjaga-jaga, atau siap sedia menghadapi sebuah bahaya. Itu berjaga-jaga. Dan kemudian dikatakan di situ, dan waspadalah. Sebenarnya kata waspada ini sebenarnya sinonim. Namun ini disampaikan sebagai sebuah bentuk penekanan bahwa hal ini penting, harus diingat, hal ini harus dikerjakan, yaitu supaya kamu berjaga-jaga, bersiap-siap, siap sedia. Karena ada bahaya yang selalu mengintai manusia. Apa itu? Dikatakan, yaitu ketamakan. Apa itu ketamakan? Ketamakan adalah dari kata tamak, ya. Sebuah kata tamak, atau dikatakan ketamak itu bisa dikatakan serakah, rakus, egois, orang yang mementingkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang ketamakan, ada seorang pemuda di New York, ya. Dia melakukan sebuah survei sosial. Sekali waktu dia memakai baju jasnya, di dalam bajunya itu di luar bajunya itu ditempel dolar. Ditempel uang dolar semua ditempel, dan kemudian dia bawa itu, dia berjalan dan dia menuliskan satu tulisan di kertas, dia katakan, ambillah yang kau perlu, ambillah yang kau butuhkan. Pemuda ini berjalan di sepanjang jalan trotoar, di sepanjang jalan di dalam keramaian kota. Kemudian di situ ada beberapa orang yang mengambil, ada yang cuek, ada yang mengambil orang dengan pakaian bagus, ya, orang kantoran, orang semacam pejabat gitu, dia ngambil dengan santai, dia ambil, saya boleh ambil ya, ambil saja. Dia ambil beberapa itu, diambilnya uang itu. Kemudian dia jalan lagi, oke, siapa lagi yang mau ambil, ambillah sesuai dengan kebutuhanmu. Datanglah seorang perempuan dengan memakai tas yang bermerek, ya, tas mahal. Dan kemudian dia katakan, dia ngambil. Kemudian pemuda ini katakan, loh, kamu punya tas yang sebagus itu, punya tas yang mahal seperti itu, untuk apa uang ini, katanya. Kemudian dia katakan, oh iya, saya butuh uang ini karena besok adalah jadwal saya untuk pedikur. Ya. Dia akan ke salon, jadwal untuk saya ke salon besok. Kemudian pemuda ini jalan lagi, ketemu lagi ada seorang perempuan memakai tas yang juga tidak kalah mahal dengan orang yang tadi. Kemudian dikatakan, ambillah yang dibutuhkan. Oh, anak perempuan ini, cewek ini mengambil juga, ikut mengambil. Ya, dia ambil, loh, tasmu bagus banget, tasmu mahal, ratusan juta gitu kan. Tapi apakah kamu perlu? Iya, aku perlu, ya kan. Karena untuk ini, untuk itu. Dan kemudian pemuda ini berjalan terus. Sampailah dia di sebuah tempat, ada gelandangan, ya, ada orang-orang di pinggir jalan, ada seorang di pinggir jalan, dia bawa anjingnya. Kemudian dia katakan di tulisan itu, ambillah yang kau perlukan. Orang ini, si gelandangan ini, ngambil. Dia ngambil hanya beberapa. Dia enggak langsung ngambil banyak, enggak, dia ngambil beberapa. Kemudian si pemuda ini tanya,
Loh, kamu ngambil hanya segitu? Iya, untuk makan saya hari ini. Cukup. Itu cukup untuk saya hari ini. Yang lain kasihkan ke yang lain. Nah untuk besok mah nggak masalah, besok aja kata dia. Dia katakan, aku ambil ini segini saja. Saya ambil ini saja untuk makan saya hari ini. Berikanlah kepada yang lain. Kemudian pemuda ini katakan, pemuda yang membawa uang tadi, diambilnya beberapa uang lagi dan dikasihkannya kepada dia. Dikatakan, ini untuk kamu, untuk makan kamu besoknya. Dan orang itu berterima kasih sekali. Dia mengambil apa yang diperlukan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat hal itu, apa yang dikatakan, kita bisa melihat siapa yang tamak di dalam kehidupan ini. Ada orang mengambil, sebenarnya dia tidak memerlukan itu. Ada orang inginnya mengambil uang itu, padahal sebenarnya dia tidak penting-penting amat untuk dirinya. Sementara ada orang yang pas-pasan, tapi dia mikirkan orang lain, udah kasihkan kepada orang lain. Ada orang yang sedemikian kekurangan, tetapi dia masih peduli dengan orang lain. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang-orang banyak pada waktu itu, bahwa itu adalah sebuah bahaya. Bahaya ketamakan itu apa? Bahaya ketamakan adalah di mana orang ingin mementingkan dirinya sendiri. Dia selalu berkata, aku, untuk kebutuhanku, untuk ini, untuk kehidupanku, untuk keperluanku, untuk ini dan lain sebagainya. Untuk kemewahanku, untuk gaya hidupku dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-18, di sana dikatakan, lalu katanya inilah yang akan aku perbuat, aku akan menambah, ayat yang ke-17 dulu ya, katakan 17 dan 18. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Perhatikan, aku perbuat, kata aku. Kemudian lagi, aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku. Dan aku, dikatakan lagi, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Kemudian perhatikan lagi. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Aku lagi. Orang tamak itu akan orientasinya hanya kepada dirinya sendiri. Aku. Kepentinganku, keperluanku, kebutuhanku, kemauanku, itulah orang yang tamak. Orang tamak mementingkan diri sendiri, orang yang orang yang selalu segala sesuatunya itu ingin untuk kepuasan dirinya sendiri, tapi padahal dia nggak pernah puas di dalam hidupnya. Kalau kita kembali kepada kata tamak tadi, kata tamak itu adalah hasrat yang berlebihan atau keinginan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya atau rakus. Bahkan firman Tuhan pernah katakan apa? Cinta akan uang. Mengejar hanya kekayaan, kedudukan, dan lain-lain. Ini bentuk daripada tamak. Dia mau mengambil banyak dan banyak. Untuk siapa? Untuk aku dan aku pada ujungnya. Dan kemudian Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang tamak itu akan lebih lagi di dalam segala keinginannya itu, dia akan ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Atau dalam tanda kutip, orang seperti ini lebih kepada iri hati. Dia tidak senang kalau orang lain punya sesuatu. Dia inginnya mendapatkan apa yang orang lain punya. Padahal firman Tuhan pernah katakan apa? Jangan mengingini milik sesamamu. Tapi di sini akan muncul sifat-sifat yang seperti itu. Orang tamak, ketamakan itu adalah lebih, tadi saya katakan, lebih kepada orientasinya pada dirinya sendiri. Dan dia lebih kepada orang yang suka iri hati.
Kalau Bapak Ibu perhatikan ciri-ciri daripada orang yang tamak itu terlalu mencintai, ya, terlalu mencintai harta yang dimiliki. Kalau berbicara harta bukan saja orang kaya, tapi juga siapapun pasti memiliki sesuatu. Dan orang yang dikatakan tamak itu terlalu mencintai apa yang dimiliki. Kemudian juga ciri-ciri orang tamak itu adalah orang yang terlalu bersemangat mencari hartanya. Terlalu bersemangat, ambisius, dan tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuhnya. Dia tidak peduli waktu. Yang penting, yang pasti, dia akan kumpulkan semuanya. Dia mengumpulkan, bahkan tidak pernah mengerti akan waktu. Waktu istirahat dia tidak tahu. Dia tidak pedulikan itu dan tanpa sadar dia tidak memperdulikan sebenarnya kondisi tubuhnya sendiri. Kemudian ciri-ciri orang yang tamak itu adalah orang yang enggan melakukan sesuatu, ya, yang memerlukan biaya. Artinya sedikit mungkin dia akan keluarkan biaya. Dia akan ingin mendapatkan sesuatu yang banyak tapi mengeluarkan sangat-sangat sedikit. Sulit untuk mengeluarkan apa yang dia punya. Dia itu lebih kepada menimbun, mengumpulkan dan mengumpulkan. Kemudian ciri-ciri orang tamak yang selanjutnya adalah enggan mengeluarkan harta untuk kepentingan agama maupun kepentingan sosial. Orang yang punya tapi paling tidak pernah peduli dengan hal sosial saja dia nggak ngerti. Kalau hidup di dalam bermasyarakat, ada orang meninggal, ada orang sakit, ya kan? Ada orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan makan. Dia tidak bisa mengerti itu. Dia paling enggan mengeluarkan sesuatu untuk membantu secara sosial. Ini bentuk sebuah ketamakan. Boro-boro nengok tetangganya yang sakit, ya kan? Apalagi memberi, nengok saja enggak. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Nanyain saja enggak. Ada yang sedang kesusahan pun nanya saja enggak. Ini adalah sebuah bentuk orang-orang yang paling hidup orientasinya hanya untuk dirinya sendiri. Itu orang tamak Bapak Ibu. Dan kemudian orang yang seperti ini, ada misalkan dia enggan mengeluarkan harta untuk kepentingan agama. Ke gereja, ibadah. Tapi untuk mengeluarkan sesuatu yang dimiliki untuk kepentingan agama, untuk kepentingan rohani saja, paling sulit. Paling tidak mau. Ini adalah ciri orang-orang yang tamak. Dan ciri orang tamak selanjutnya adalah orang yang hanya mendambakan kemewahan secara dunia. Orang yang mengejar kesenangan dunia saja. Orang yang hanya misalkan, ini aku punya sesuatu yang bermerek, aku punya sesuatu ini yang mungkin orang lain tidak bisa membeli. Aku harus bekerja seperti ini, aku terus bekerja melakukan ini dan itu. Orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu, tanpa disadari, dia sudah memiliki sifat yang tamak. Nah kemudian Bapak Ibu dan sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sifat tamak itu ternyata bahaya. Kalau tadi firman Tuhan di dalam ayat yang ke-15, Tuhan Yesus katakan apa? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Berarti ketamakan di sini adalah sebuah bahaya. Kenapa dikatakan ketamakan itu bahaya? Tamak itu bahaya, serakah itu bahaya. Karena dalam Efesus 5 ayat 5 di sana dikatakan bahwa orang yang tamak, orang yang serakah itu disamakan dengan orang sundal, orang cemar, orang penyembah berhala. Dan dikatakan orang-orang seperti itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Nah loh, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita kadang orang gak kepikir. Ini dosa ketamakan.
Dosa keserakahan. Kalau kita bicara tentang keserakahan biasanya berpikir tentang apa? Oh, makanan ini kok orang ini serakah yang ngambil makan lebih banyak, memang itu juga serakah. Tapi keserakahan demi keserakahan dalam hal ini adalah ketika orang sudah tidak lagi mengingat orang lain, tidak lagi peduli dengan orang lain, bahkan dengan dirinya sendiri tidak peduli. Dan dia sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan rohaninya. Tidak banyak lagi dekat dengan Tuhan. Meninggalkan jam-jam bersama dengan Tuhan. Orientasinya hanya kerja, mencari, mengumpulkan, dan mengumpulkan. Itu namanya engkau adalah orang yang tamak. Orang yang serakah. Dikatakan tadi apa? Orang serakah. Orang tamak adalah orang yang bodoh. Bukan hanya orang kaya yang tamak, orang kaya yang bodoh, tapi orang miskin juga, orang miskin yang bodoh, orang miskin yang tamak. Di mana kita saat ini? Ketamakan itu ternyata berbahaya. Karena itu Tuhan Yesus katakan jaga, waspada, jangan tamak, jangan serakah, jangan orientasi hidupmu hanya untuk dirimu sendiri. Seperti dalam perumpamaan tadi, aku akan mengumpulkan ini, aku akan melakukan ini, aku akan membongkar gudangku ini, aku akan seperti ini, aku akan seperti ini, aku akan seperti ini, aku dan aku. Aku akan membangun ini, aku akan melakukan ini, aku akan membangun bisnisku seperti ini. Orang kerja keras itu harus, tapi bukan berarti engkau serakah dalam mencari berkat Tuhan. Engkau serakah dalam mencari kekayaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sifat tamak itu harus dihindari, kata Tuhan Yesus Kristus. Harus diwaspadai. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan melupakan akan hal ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini supaya kita terhindar dari sifat tamak, terhindar dari yang namanya keserakahan itu. Di dalam hidup ini, apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau cari, ingat akan diri sendiri. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kasihilah dirimu sendiri. Artinya bahwa kita harus menjaga misalkan tubuh kita, waktu kita. Mencari uang boleh. Dan harus, bekerja keras harus dan boleh. Itu kata firman Tuhan. Rajin harus, seperti semut, kata firman Tuhan. Tetapi kita harus menjadi ingat pada diri sendiri. Ingat waktu kapan kita harus mencari uang. Ingat waktu kapan engkau harus berjumpa dengan anak istrimu. Ingat waktu di mana engkau harus berjumpa dengan teman-temanmu di gereja. Ingat waktu di mana engkau harus beribadah kepada Tuhan. Ingat waktu di mana engkau harus bersekutu di dalam bersama keluargamu. Itu namanya ingat pada diri sendiri. Ingat waktumu, ingat waktu istirahat, ingat kesehatan kita. Ada orang terlalu senang bekerja sampai dia tidak memperhatikan kesehatannya. Buat apa hasil kerjanya? Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan supaya kita terhindar dari ketamakan tadi, selain kita ingat dengan diri sendiri, kita harus mengasihi diri sendiri, juga kita harus ingat kepada orang lain. Itu artinya kasihlah dirimu sendiri, ya. Kasihlah orang seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihi juga orang lain. Dalam hal ini kita harus ingat bagaimana perasaan orang, bagaimana kita ingat akan kebutuhan orang lain, bagaimana kita tidak merugikan orang lain, bagaimana kita tidak mengambil hak orang lain. Itu yang harusnya dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Kita harus terhindar dari ketamakan itu. Dan kemudian selanjutnya kita harus ingat dengan Tuhan. Di dalam semua kesibukanmu mencari berkat tadi, engkau harus selalu ingat Tuhan. Ingat kepada Tuhan, artinya selalu ada waktu untuk Tuhan. Kapanpun engkau bekerja, dimanapun engkau bekerja, ingatlah akan Tuhan.
berikanlah waktumu untuk Tuhan. Jangan sampai ketika engkau keberkatan, mencari berkat, ataupun sudah keberkatan, engkau lupa jam ibadahmu. Engkau lupa alamat gerejamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan jelas kepada kita, hindari sifat tamak. Mengapa kita tidak boleh tamak? Di dalam ayat 15 tadi selanjutnya dikatakan apa? Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Apa yang telah dicapai, apa yang telah dipunyai, apa yang telah dimiliki oleh seseorang, itu tidak bisa menyelamatkan tubuhnya. Itu tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Itu tidak bisa memperpanjang umurnya. Karena itu waspadalah, kata Tuhan. Berjaga-jagalah sebanyak apapun yang kau kumpulkan. Ketika engkau mengumpulkannya hanya dengan untuk keegoisanmu, untuk dirimu, tanpa engkau tanpa kamu dasari, tanpa kamu peduli dengan orang lain, peduli dengan sesamamu, tanpa engkau peduli dengan dirimu sendiri. Itu sebenarnya sudah dosa di hadapan Tuhan. Dan itu engkau masuk di dalam yang namanya dosa ketamakan. Dikatakan tadi, ingat bahwa ketamakan, keserakahan termasuk disamakan dengan orang-orang penyembah berhala, orang-orang sundal yang tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga, kata Efesus 5 ayat 5 tadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah pada pagi hari ini, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita mau menghindarkan diri kita dari yang namanya ketamakan. Amin. Bapak Ibu ingin hidup terberkati, pasti Tuhan memberkati kita. Tapi janganlah kita menjadi orang yang tamak. Kalau engkau dalam keadaan kaya, jangan engkau jadi orang kaya yang tamak. Tapi kalau engkau dalam keadaan orang yang masih mungkin dalam kategori miskin, janganlah jadi orang miskin yang tamak. Tapi jadilah orang miskin yang bijak. Jadilah orang kaya yang bijak, yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, yang menjauhkan diri dari ketamakan. Terpujilah nama Tuhan. Jangan bodoh, jangan tamak, tapi jadilah bijak. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kami bisa membaca firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menolong kami, biarlah kami terus dengar akan firman Tuhan, Roh Tuhan menjaga kami dan terus berbicara pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, dan kami mempercayakan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu, dan supaya kami bisa melepaskan diri kami dari segala ketamakan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah merenungkan firman Tuhan dan sekarang tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Syafaat, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kembali kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau berterima kasih buat hari-hari yang Engkau beri, buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami.
Hingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami dapat kembali bersekutu. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap mengucap syukur. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali kami datang Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan merenungkan firman-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus kami mau bawa setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Sebab Engkau yang mengetahui setiap isi hati kami Tuhan, kami percaya setiap rencana kami, Engkau yang turut campur tangan Tuhan. Kami mau bawa pekerjaan kami Tuhan, kiranya Engkau mau berkati, biar setiap apa yang kami kerjakan Tuhan menghasilkan buah yang terbaik. Kami juga mohon untuk ekonomi keluarga kami Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau berkati kami, Engkau mau cukupkan apa yang kami butuhkan. Demikian juga untuk kesehatan keluarga kami Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang jaga lindungi, Engkau yang sertai kemanapun kami pergi dan melangkah Tuhan. Dan juga untuk pendidikan adik-adik kami Tuhan Yesus, anak-anak kami percaya Engkau yang berikan hikmat kecerdasan untuk mereka menyelesaikan pendidikannya. Dan juga kami mau bawa Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri dan jajaran pemerintahan lainnya, kami mau ucapkan berkat untuk mereka. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang berikan hikmat Tuhan Yesus, Engkau yang berikan mereka kesabaran, kekuatan Tuhan. Dalam memimpin bangsa ini kami percaya melalui mereka tercipta kebijakan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Kami mau bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau jauhkan dari segala kejahatan, segala bencana alam Tuhan Yesus yang ada di bangsa kami. Kami percaya bangsa kami aman dalam tangan-Mu. Dan juga Tuhan dalam menghadapi pandemi ini yang belum kunjung berakhir, kami percaya Engkau juga yang sertai kami melalui ini semua. Kami juga membawa Tuhan gereja kami, GPI Philadelphia Bogor di tempat ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan mau berkati mulai dari gembala, sidang, majelis Jumatnya. Kau mau satukan terus hati kami Tuhan Yesus untuk melayani-Mu dan memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kau berkati juga Tuhan Yesus mulai dari kaum wanita, Youth for Christ dan juga sekolah minggu, biarlah setiap persekutuan Tuhan dapat terus berjalan. Dan biarlah semakin hari hanya nama-Mu yang dimuliakan dan ditinggikan. Kami juga mau bawa rencana gereja kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Untuk pembangunan gereja ini Tuhan, kami mau senantiasa Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau yang menyediakan apa yang kami butuhkan, baik peralatan, dana, maupun waktu yang tepat untuk kami membangun gereja kami ini. Demikian juga kami mau serahkan Tuhan rencana Natal kami ke dalam tangan-Mu. Rencana kami dalam menyambut hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus di bulan Desember besok Tuhan. Kami percaya Engkau yang sertai kami, Engkau yang cukupkan dana yang kami butuhkan. Setiap acaranya kami percaya Engkau yang sertai Tuhan Yesus, hingga hanya kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Bapak, kami mau bawa saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sakit atau terbaring lemah dan juga dalam masa pemulihan Tuhan. Untuk ibunda dari Ibu Yohana, untuk Ibu Eliana adik dari Ibu Atit, untuk saudari Anastasia Ayal, dan juga untuk Ibu Sulis Tuhan, kami mengucapkan berkat buat mereka. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang pulihkan, Engkau yang sembuhkan mereka dari segala sakit penyakitnya Tuhan. Kiranya Tuhan melalui makanan yang mereka makan, obat-obatan yang mereka minum, dan dokter yang bekerja atas mereka, Engkau yang turut memulihkan mereka. Bahkan juga untuk keluarga yang merawat mereka Tuhan, Kau berikan kekuatan senantiasa agar dapat menyertai saudara-saudara kami hingga mereka sembuh. Demikian juga kami mau bawa jemaat kami yang mungkin sedang sakit dan sedang lemah, yang belum bisa kami ucapkan satu persatu. Kami percaya Tuhan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk melawat dan menyembuhkan mereka. Dan kami juga mau bawa Tuhan saudara kami yang bekerja dalam bidang medis, untuk dokter Natasha dan saudari Novita Tuhan Yesus, Kau berkati mereka lebih lagi dalam setiap pekerjaannya Tuhan. Mampukan mereka untuk terus menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya Tuhan Yesus. Dan di waktu yang tepat kiranya mereka dapat kembali ke rumah Tuhan dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Demikian juga kami mau bawa Tuhan kami tim pelayanan Youth for Christ ke dalam tangan-Mu. Kau berkati setiap kami Tuhan, Kau mohon jaga lindungi dimanapun kami pergi dan melangkah, agar kami dapat terus sehat Tuhan dan kami dapat terus melayani-Mu. Kami mohon berikan kami kerendahan hati, tambahkan terus talenta kami Bapa, agar semakin hari kami dapat terus mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga mau bawa Tuhan penerapan new normal yang berlangsung di negara kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih karena angka COVID sudah semakin menurun Tuhan, tapi biarlah ini semua tidak menurunkan kewaspadaan kami, agar kami Tuhan Yesus rakyat Indonesia tetap menerapkan protokol kesehatan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang akan menyertai bangsa kami melewati ini semua, dan bangsa kami akan segera pulih.
Demikian juga kami membawa kota Bogor, Tuhan Yesus, kota di mana kami tinggal, yang saat ini menerapkan PPKM level 1, Tuhan Yesus, kami percaya semakin hari semakin banyak pemulihan terjadi di kota Bogor ini. Semakin banyak aktivitas yang kembali berjalan dengan lancar, dan kota Bogor ini juga akan semakin pulih, Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mau bawa pertumbuhan jemaat di gereja cabang kami, Tuhan Yesus, baik di GPI Tonjong, Tuhan, Cikaret Cibinong maupun Citerep Gunung Putri. Kami mau ucapkan berkat buat mereka. Biarlah semakin hari semakin banyak Tuhan jiwa-jiwa yang datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah segala kebutuhan gereja cabang kami juga akan tercukupi, Tuhan. Dan biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah segenap doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, Allah yang mampu mendengar seruan hati kami. Di atas segala kami juga mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita tiba di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Sama-sama saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersyukur. Kita mau berterima kasih buat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang sama kita katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biar damai sejahtera, anugerah, berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dengan kasih-Nya. Tuhan melindungi engkau dengan damai sejahtera-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu
dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.